ke Tuhan. Kita mau sembah, kita mau puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, lalu mengharapkan saudara bagi Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami Tuhan. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus sakit penyakit disembuhkan. Masalah keluarga, masalah ekonomi semua di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa melewati karena Engkau. Terima kasih Tuhan, darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan kehidupan kami. Mari saudara beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Siapa di sini yang percaya kalau masalahku udah di tangan Tuhan? Amin. Siapa yang percaya di sini sakit penyakitku udah diangkat sama Tuhan? Amin. Siapa yang percaya di sini bahwa mulai saat ini tidak ada sedih lagi? Kita serahkan sama Tuhan. Amin. Kita sorak-sorai di hadapan Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Oleh kuasa darah Yesus.
kita dimampukan sama Tuhan. Sebentar lagi kita akan sehidangan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menyambut Sang Raja lebih lagi. Kita akan siapkan hati kita, saudara, untuk menyambut Tuhan. Kau Bapa yang senantiasa mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan Kau Bapa yang mengasihi kami.
segalanya buat kami. Kami sadar benar, kami bukan siapa-siapa. Kami sadar benar hidup kami sudah ditebus dan sudah jadi milik Tuhan. Sungguh kami bangga padamu untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sebab itu biarlah setiap kami lebih mengasihi, lebih memuliakan dalam segala aspek hidup kami. Karena sesungguhnya Kau Bapa dan Raja kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, sebelum mendengar firman Tuhan, ada sepasang suami istri, keluarga yang ingin menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Saya undang Bapak Holmes Putra-Putra dan Ibu Jusnani Purba. Ya, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, penyerahan anak adalah salah satu upacara gerejawi di mana suami istri ini menyadari bahwa anak yang mereka terima adalah anugerah Tuhan. Dan seiring dengan anugerah yang diterima, tentunya ada tanggung jawab yang menyertainya. Mereka punya tanggung jawab bukan hanya untuk membesarkan anak mereka, tapi juga untuk mendidiknya di dalam jalan kebenaran. Sebab itu di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan sidang jemaat, Pak Holmes dan Ibu Jusnani mengakui bahwa anak mereka, Ivana, Arista Butar-Butar adalah anugerah Tuhan. Benar demikian? Benar. Dan mereka juga menyadari tanggung jawab yang berat yang harus mereka lakukan. Mereka tidak akan pernah bisa lakukan tanpa pertolongan Tuhan. Jadi penyerahan anak tidak sama dengan baptisan anak. Gereja kita tidak menganut baptisan anak. Kenapa? Kenapa anak-anak tidak dibaptis? Karena anak-anak belum mengerti. Buat apa dibaptis kalau tidak punya pengertian? Sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, mau dibaptis harus belajar dulu. Ya, tidak serta-merta harus dicemplungkan selesai begitu. Baik, saya undang jemaat Tuhan, kita sama-sama kembali berdiri. Kita sama-sama berdoa untuk keluarga ini. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba sebagai gembala bertindak mewakili Bapak Holmes Putar-Putar dan Ibu Jusnani Putar, menyerahkan anak kami Ivana Arista Putar-Putar ke dalam tangan Tuhan. Dia adalah anugerah-Mu untuk keluarga ini. Kiranya anak ini terpelihara sempurna di dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh di dalam segala aspek hidupnya, bukan hanya fisik, tapi mental, spiritual, semuanya sempurna karena Tuhan Yesus menyertai anak ini. Kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan masa depan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah punya rancangan yang indah buat anak Ivana ini. Kelak dia akan menjadi suara Tuhan yang akan memperdengarkan pujian, memperdengarkan kemuliaan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Apa di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Pak Holmes sebagai kepala keluarga. Biarlah anugerah-Mu Tuhan, kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk membawa seluruh keluarganya di dalam jalan kebenaran dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apapun yang dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan biar hatinya lekat selalu kepada Tuhan. Dia boleh mengasihi istrinya, mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan Ibu Jusnani Purba ke dalam tangan Tuhan. Sebagai seorang ibu, ada tanggung jawab yang berat. Tapi kami percaya pertolongan Tuhanlah yang memampukan dia untuk mendampingi suami, untuk bersama-sama membesarkan anak mereka.
di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelihara keluarga ini dalam anugerah. Turunlah kiranya atas kalian rahmat anugerah dari Bapa di surga. Di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan penyertaan pengurapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan kembali. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya. Surat penyerahan anak sudah dibuat, hanya pokoknya nanti menyusul. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak dan belum melakukan penyerahan anak, bisa mendaftar. Ya mungkin karena minggu depan kita sudah Natalan, penyerahan anak selanjutnya kita buat di bulan Januari. Ya. Siapa anak yang diserahkan? Yang di bawah 12 tahun. Karena kalau sudah di atas 12 tahun itu kategori remaja, persiapan untuk baptisan. Baptisan di gereja kita minimal 15 tahun. Kenapa di angka 15 tahun? Dengan pertimbangan anak usia 15 tahun dengan kondisi sekarang sudah bisa memahami tanggung jawabnya, sudah bisa diajar, sudah bisa diarahkan. Beda dengan anak yang masih 7-8 tahun, mereka masih suka-suka sendiri. Ya baik Bapak Ibu Saudara, itu yang perlu saya sampaikan. Saudara, kita sudah menyelesaikan khotbah seri tentang buah roh. Hari ini masuk bulan Natal. Jadi yang saya sampaikan juga tentang Natal, ya. Saya beri judul khotbah saya hari ini Jalan Lain. Jalan lain. Ada apa jalan lain? Yuk kita buka Lukas 2 ayat 12. Lukas 2 ayat 12. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-12. Oh maaf saudara, bukan Lukas, Matius 2, maaf. Salah ketik, Matius 2 ayat 12. Matius 2 ayat 12. Kalau kita melihat Matius 2 itu cerita tentang orang Majus. Ya, kisah orang Majus itu seringkali dibikin tema Natal. Ya, 3 orang persembahan mencari di manakah raja yang baru dilahirkan. Ya. Ayat 12 saya bacakan dari Matius 2, bukan Lukas ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini menarik saudara. Karena kalau kita melihat kisahnya, saya ceritakan sedikit kisahnya, ya. Sesudah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datang orang-orang Majus dari timur. Ya, siapakah orang Majus? Ya. Next. Siapakah orang Majus? Ya, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, Alkitab kadangkala tidak menyebutkan secara detail timur itu sebelah mana, Jawa Timur kan, Nusa Tenggara Timur, bukan, ya. Yang jelas sebelah timurnya Yerusalem. Ya. Mereka adalah ahli ilmu bintang dan ahli tafsir mimpi dari timur. Diperkirakan daerah Persia. Sebelah timurnya Yerusalem pada masa itu adalah kerajaan Persia. Kalau sekarang itu Irak. Ya, kalau di peta sekarang Irak. Tentunya ada begitu banyak perubahan geografis. Ya. Dan mereka ini dianggap bijaksana dan berhikmat pada zamannya. Pada zaman itu ini orang Majus itu terkenal. Dia punya reputasi yang cukup baik. Dia mengerti banyak hal. Dia ahli perbintangan. Dia mengerti hal-hal yang dianggap sulit oleh kebanyakan orang. Ya. Mereka datang karena menerima petunjuk tentang kelahiran Yesus Kristus yang adalah raja. Ini aneh. Yesus lahir di
Yudea, di Israel. Orang-orang Majus ini bukan orang Yahudi dari negeri Persia, tapi mereka mendapat petunjuk. Ya, dengan ilmu mereka, mereka mengamati kondisi bintang-bintang, lalu mereka menyimpulkan ini ada raja yang baru dilahirkan di Yudea. Kami harus datang ke sana. Ya, mereka datang untuk membuktikan hasil analisa mereka. Tentunya ini bukan sekedar kira-kira, tapi pastinya karena mereka orang ahli, expert di bidangnya, mereka mempelajari, menganalisa dengan begitu teliti. Dan untuk membuktikan, mereka harus datang ke tempat itu. Sehingga mereka jalan cukup jauh dari daerah Persia ke Yudea, Yerusalem. Kenapa saya katakan orang-orang Majus pada waktu itu orang yang punya reputasi? Saudara pernah bepergian ke luar provinsi? Pernah ya? Misalnya Budi Manurung. Pernah kemana? Ke Bali pernah? Kemana? Ke Medan. Kira-kira kalau sekarang ke Medan, bisa nggak tiba-tiba langsung ketemu wali kota Medan? Ya wali kota bilang siapa lu? Kan begitu. Ya. Kenapa orang itu? Nah, singkat cerita kalau kita baca di dalam Matius pasal 2, ya, mereka bertemu Herodes. Herodes itu raja wilayah. Pada waktu itu kondisi Israel itu di bawah pemerintahan Romawi, di bawah penjajahan Romawi. Tiap daerah jajahan ditempatkan raja kecil. Kalau zaman penjajahan Belanda itu gubernur jenderal. Ya, ada gubernur jenderalnya di situ ditaruh. Herodes itu ya raja kecil untuk wilayah Yudea. Nah, orang Majus ini bisa punya akses kepada raja. Berarti ini bukan orang sembarangan. Karena nggak mungkin raja didatangi orang sembarangan. Dia punya sesuatu yang membuat raja juga welcome. Nah, saudara dikasih Tuhan. Siapa orang Majus? Kadangkala Alkitab berbicara kepada kita dengan perumpamaan, dengan kiasan-kiasan. Ya. Orang Majus menggambarkan sekelompok orang yang benar-benar merindukan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang ingin mencari kebenaran sejati. Dengan ilmunya mereka tahu ada raja yang datang. Saya harus buktikan raja ini. Ada satu kerinduan. Bahkan kalau kita melihat ayat yang kedua dari Injil Matius 2 ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi orang-orang Majus, walaupun dia punya reputasi terkenal hebat, hatinya rindu untuk menyembah Tuhan. Apakah kita punya kerinduan seperti itu? Apakah kita masih punya kerinduan untuk selalu menyembah Tuhan? Dengan segala yang kita sudah peroleh. Orang-orang Majus ini dikatakan dia cari raja itu di mana? Tujuannya satu. Selain untuk membuktikan apa yang penelitiannya, tapi dia punya kerinduan. Kami mau menyembah dia. Padahal itu bukan rajanya, dia dari negara lain, dari bangsa lain. Saudara yang dikasih Tuhan, orang Majus adalah gambaran kelompok orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang mencari kebenaran. Saya percaya pasca pandemi banyak orang yang seperti ini, yang merindu kebenaran, cuma mereka belum ketemu kebenaran. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu marah ketika ada kelompok-kelompok radikal. Sebetulnya kelompok radikal itu mereka sedang mencari kebenaran, tapi mereka mencari dengan akalnya mereka nggak ketemu. Tugas kita adalah menunjukkan kepada mereka siapa kebenaran itu. Amin. Menunjukkan bukan hanya dengan kata-kata, dengan sikap hidup kita. Kalau kita hidup benar di tengah masyarakat, hidup benar di tengah pekerjaan, orang akan melihat kita berbeda. Ketika di sebuah perusahaan semua
Korupsi sudah jadi budaya. Kita tetap lurus. Memang yang lain udah beli mobil duluan. Kita jangankan mobil, motor aja belum sempat ganti mungkin. Tapi ketika saudara mempertahankan hidupmu di dalam kebenaran, itu satu poin. Itu satu poin. Selanjutnya kita melihat dalam kisah ini, mereka berjumpa dengan Herodes. Siapa Herodes? Next. Siapa Herodes? Ya. Di Alkitab itu ada banyak nama Herodes. Karena raja-raja zaman dulu, ya, di daerah Romawi kuno, pakai satu nama bapaknya, Herodes Agung. Itu disebut juga Herodes 1. Nanti anaknya Herodes 2. Anaknya lagi Herodes 3. Sebetulnya Herodes ini bukan orang Yahudi. Tapi supaya dia bisa diakui di tengah-tengah orang Yahudi, dia percaya Taurat. Dia mengikuti Taurat. Apa buktinya dia mengikuti Taurat? Kita baca ayat 3 dari Matius pasal 2. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara, kenapa saya katakan Herodes ini mengakui hukum Taurat? Dalam pemerintahannya, dia memberikan tempat kepada ahli Taurat, para imam-imam. Dia tidak melarang praktek-praktek keagamaan Yahudi. Herodes ini raja untuk wilayah Yudea dalam imperium kekaisaran Romawi, raja kecil yang mungkin gubernur begitu ya. Dia tunduk di bawah kekuasaan Romawi. Ya, sejarah membuktikan ya, Herodes ini pribadi yang haus kekuasaan. Sampai-sampai dia meninggalkan budayanya untuk melebur ke dalam budaya Yahudi supaya bisa diterima, supaya bisa berkuasa di antara orang Yahudi. Istilahnya ya, Herodes ini seorang proselit. Proselit itu orang non-Yahudi yang mengikuti budaya Yahudi, yang mengikuti kepercayaan Yahudi. Ya, penuh intrik, kejam untuk mempertahankan kekuasaannya. Kemudian catatan sejarah juga menyebutkan demi tahta, Herodes 1 tega membunuh istri dan anak-anak kandungnya sendiri. Dia menduga ini anaknya bakal memberontak, dibunuh. Itu kebayang gak saudara? Jahatnya orang ini. Anak kandung loh. Kalau keponakan masih oke. Keponakan juga banyak yang dia bantai. Istrinya dibunuh karena dianggap istrinya belain anaknya supaya anaknya menggantikan dia. Demi kekuasaan dia lakukan apapun juga. Dan catatan sejarah, Herodes Agung punya 10 istri. Jangan ditiru yang ini. Saudara dikasih Tuhan. Ya, Herodes 1 merupakan gambaran sifat duniawi yang begitu menguasai manusia. Kalau kita melihat tadi orang Majus, walaupun jauh, walaupun sebetulnya bukan bangsanya, dia ingin mencari kebenaran. Dia mencari raja yang baru dilahirkan, yang dipercaya sebagai penyelamat manusia, Mesias. Dalam kitab Taurat ada banyak nubuatan tentang Mesias. Mereka mempelajari itu, mereka datang untuk membuktikan dan untuk menyembah. Tetapi Herodes itu berbeda. Dia gambaran orang yang begitu menyatu dengan dunia, begitu mencintai kekuasaan, ya. Sifat-sifat dunia ini ada dalam diri dia. Ya, ini gambaran dari orang-orang yang hidup dalam keduniawian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut. Di dalam ayat yang ke-7, lalu
Dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Jadi setelah menghadap, mungkin dia singgah, nginep gitu ya, tanpa diketahui oleh pegawai-pegawai istana. Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya. Ini diinterogasi, bertanya dengan teliti itu diinterogasi. Ya, bertanya dengan teliti kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya. Jadi orang Majus datang, Herodes kaget dengan isi-isi istananya, kemudian dia panggil ahli-ahli kitab, imam-imam kepala, kumpul. Ayo, benar gak nih, katanya di tanah kita ada raja yang lahir. Coba lihat di kitab-kitab kuno, siapa tahu ada nubuatan seperti itu. Ditemukan di dalam kitab Mika. Di Bethlehem di tanah Yudea, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Di sini Herodes mulai terusik. Anaknya saja ada indikasi mau memberontak, dibunuh. Ini kok tiba-tiba ada nubuatan, ada raja lain yang lahir, dan pastinya tidak mungkin satu wilayah ada dua raja. Satu wilayah nggak mungkin ada dua pemimpin. Dia terganggu. Akhirnya dia mainkan intrik. Dia panggil itu orang Majus, dia bilang, kapan muncul? Udah gini aja, kamu pergi ke sana, nanti baliknya kasih tahu saya. Sederhananya begitu. Kamu pergi cari raja itu, ya sesuai kitab, sesuai bintang itu. Pergi selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Kira-kira menurut saudara, Herodes ini benar-benar tulus nggak mau menyembah? Enggak. Dia terancam. Ini raja. Padahal sebetulnya konyol. Peristiwa ini terjadi kurang lebih Herodes umur 40. Sedangkan Yesus baru lahir. Apakah anak yang baru lahir langsung jadi raja? Enggak kan? Perlu paling nggak 20 tahun lagi atau 25 tahun. Nah, Herodes sudah tua. Tapi karena hausnya kekuasaan, Herodes gak rela ada saingan, walaupun saingannya bayi. Gak level sebetulnya kan, raja saingan sama bayi. Tapi sekali lagi saudara, orang yang dikuasai keduniawian, matanya gelap. Semua dianggap saingan, semua dianggap musuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Next. Nah, lanjut cerita itu. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Setelah keluar dari istana Herodes, dia lihat lagi bintang itu jalan seperti menuntun mereka sampai kepada di mana raja yang baru dilahirkan itu. Kemudian ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, diperkirakan peristiwa ini terjadi bukan pada saat Yesus lahir, tapi beberapa bulan setelah Yesus lahir. Karena tidak disebutkan bayi itu dan ibunya di kandang, tapi sudah di rumah. Katakan, sudah di rumah. Berarti ini bukan di malam Natal, beberapa saat setelah itu. Mereka datang, mereka menyembah, memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus itu jumlahnya berapa sih, saudara? Biasanya kalau di drama-drama dibikin 3, betul kan? Ya. Dari mana 3?
Yang persembahannya Pak, emas, kemenyan, dan mur. Padahal belum tentu juga. Kadang-kala kan kita bawa kado kan kongsi ya. Yang datang se-RT kadonya 2. Ya kan? Jadi nggak jadi satu patokan. Kenapa kita tidak sebut orang majus berapa? Karena nggak ada pentingnya. Berapa orang majusnya nggak ada penting. Alkitab, Tuhan tidak melihat bukan hal yang penting. Tapi yang hal penting adalah bagaimana kerinduan mereka untuk mencari juru selamat. Kerinduan mereka untuk menyembah raja itu. Setelah itu mereka mau balik. Mau balik kan tadi udah dipesani sama raja. Suruh balik ke Herodes, ya kan? Kamu pergi, kamu teliti anak itu, nanti balik lagi ke sini laporin supaya aku juga bisa ke sana. Nah, Herodes mainkan intriknya seperti itu. Supaya saya ke sana. Tujuannya apa? Supaya orang Majus ini mau balik sama dia. Tapi ternyata ada intervensi Tuhan. Ada intervensi Allah yang Maha Kuasa. Ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat kenapa saya bicara tentang jalan lain. Jangan balik ke Herodes, pilihlah jalan yang lain. Setelah jumpa Yesus, jangan balik ke Herodes. Setelah orang Majus ini bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan Yesus, jangan balik ke Herodes. Sekali lagi, Herodes gambaran dari sifat-sifat dunia yang haus kekuasaan. Sifat-sifat dunia yang menghalalkan segala cara. Nah, peringatan Tuhan melalui mimpi kepada mereka adalah jangan balik ke Herodes. Ya. Mari kita buka di dalam Ayub 33:14. Tolong Pak Didi bisa bantu bacakan Ayub 33 ayat yang ke-14. Ayub 33 ayat 14. Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tapi orang tidak memperhatikannya. Iya. Karena Allah berfirman melalui 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Jadi Tuhan berbicara itu dengan berbagai cara. Ya, Tuhan berbicara dengan berbagai cara kepada manusia. Bisa secara langsung, audible suara, tapi itu sangat jarang sekali. Yang lebih sering firman Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan yang tertulis. Amin. Lewat Alkitab kita ditegur, kita dikuatkan, kita dihibur. Tapi Tuhan juga bisa bicara lewat mimpi. Tapi tidak semua mimpi. Tidak semua mimpi. Kita harus peka memaknai mimpi. Tuhan bicara juga lewat orang-orang di sekitar kita. Terlebih yang memiliki otoritas rohani. Melalui gembala, melalui penatua, Tuhan bisa bicara. Tuhan bisa bicara juga lewat keadaan. Lewat keadaan, Dia bisa menyatakan sesuatu kepada kita. Kadang-kadang dari kejadian-kejadian yang lucu, kejadian-kejadian yang kayaknya biasa, tapi kalau kita renungkan, itu bisa jadi cara Tuhan berbicara. Bagaimana kita bisa tahu itu suara Tuhan atau bukan? Apa tanya? Kalau, contoh, kalau Pak Rudi Manurung ditugaskan ke Papua, pasti teleponan dong sama istri. Kira-kira mamanya Elo bisa tahu nggak ini suara siapa di telepon? Pasti tahu. Kenapa? Karena mereka punya hubungan. Tapi kalau orang yang nggak kenal, atau saya pernah ditelepon sama adik kelas saya, itu mungkin sudah sekitar 25 tahun nggak pernah jumpa, nggak pernah WA, nggak pernah telepon, nggak tahu dia dapat nomor dari mana, telepon saya. Saya nggak langsung bisa, oh si ini, enggak. Namanya sama-sama Obajanya. Dia telepon sama saya, Kak, kenal aku nggak? Sebentar, saya searching dulu di sini. Saya di tag dulu, ini ya, saya bilang gitu. Oh iya.
Kenapa nggak bisa langsung kenal? Karena kita tidak terhubung. Betul? Kita nggak pernah berhubungan. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan kalau kita nggak berhubungan sama Tuhan. Kalau kita nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, bagaimana mau dengar suara Tuhan? Tuhan mau ngomong, kita nggak ngerti. Kita nggak memperhatikan, kita cuek. Makanya kunci untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, miliki hubungan dengan Tuhan. Sesimpel itu, saudara. Mau hidupmu dipimpin Tuhan, bisa kita peka tahu suara Tuhan. Kadang-kala hidup ini kan penuh dengan keputusan-keputusan, ya kan? Penuh dengan macam-macam pilihan, di mana kita harus memutuskan yang mana yang harus saya pilih. Ya. Yang masih single, pilihannya saya mau menikah dengan siapa? Iya kan? Mau menikah kapan? Banyak pilihan. Kita tentu perlu pimpinan Tuhan. Tuhan pasti memimpin kita. Tapi kitanya nggak dengar, kitanya nggak memperhatikan. Karena kita nggak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kita lost contact. Seperti adik kelas saya itu. Telepon, saya tunggu berapa menit, sebentar. Sampai saya bilang, lupa ya, dia bilang gitu. Ya lupa lah, udah berapa puluh tahun saya bilang. Ya udah nanti saya kirim foto. Itu masih suara, saya nggak dengar. Saya raba, saya detect memori saya. Terus ada satu ciri khasnya suaranya agak begini. Saya tembak. Ini ya. Oh ini obat Irawan, itu obat Yogi. Sama. Saya nggak kenal walaupun namanya sama. Nggak bisa mengenali suara karena sekian tahun tidak pernah hubungan. Kapan terakhir saudara berdoa sama Tuhan? Berdoa bukan hanya Tuhan berkati makanan ini, bukan. Kadang-kadang doa makan itu buat saya kayak laporan aja, seperti formalitas. Tapi pengertian berhubungan dengan Tuhan, kita curhat sama Tuhan. Pernah nggak? Kapan saudara terakhir curhat sama Tuhan? Pak, kalau curhat sama tetangga sering Pak, apalagi curhat di medsos Pak. Tiap kali ada momen saya curhatnya di medsos. Kapan terakhir kita curhat sama Tuhan? Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu suara Tuhan. Kita bisa detek, oh ini suara Tuhan, karena kita kenal. Beberapa teman menghubungi saya dengan nomor yang lain. Ya kalau di WA kan biasa disebutkan ini nomor baru Pak, gitu kan. Tapi ada beberapa teman yang telepon, nomornya baru, nggak kelihatan. Ya saya harus mengira-ngira ini suara siapa. Tapi kalau orang itu sering komunikasi, sering ngobrol, saya langsung tahu, oh ini si A. Gitu kan. Nggak mungkin suaranya logat Jawa, oh saya bilang, oh ini Pak Manurung. Enggak, ini logatnya Jawa, itu orang Jawa. Kita kenal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Orang Majus itu tahu. Orang Majus itu tahu. Karena dia baru saja berjumpa dengan Juru Selamat. Baru saja terhubung dengan sang kebenaran itu. Ya. Jangan balik ke Herodes. Pesannya jelas, jangan balik ke Herodes. Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 1. Tolong Iki bacakan Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iya, kalimat terakhir, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bagian awal ayat ini mengatakan kita sungguh-sungguh dimerdekakan. Kristus telah memerdekakan kita. Kita benar-benar udah merdeka. Kita bukan hamba dosa lagi. Karena itu jangan mau diperbudak lagi. Jangan mau diperhamba lagi. Kita yang sudah mengambil keputusan meninggalkan hidup yang lama, jangan kembali ke sana. Sesulit apapun hidupmu, jangan kembali ke sana. Ya. Jangan kembali kepada hidupmu yang lama. Dan saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus 5 ayat 17. 1 Korintus 5 ayat 17.
Korintus 15. Oh, bukan, maaf. Dua Korintus, maaf, bukan 1 Korintus. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hendaklah hidup kita seperti itu. Kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Hidup kita yang lama sudah berlalu. Jangan kembali ke sana. Jangan kembali ke sana. Next. Jangan balik ke Herodes, tapi pilih jalan lain. Pilih jalan lain. Ya, apa itu jalan lain? Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jalan lain adalah jalan perubahan. Jalan apa yang saudara sudah tempuh selama 2022? Pesan firman Tuhan hari ini, nanti 2023 jangan lewat jalan itu. Jangan lewat jalan yang sama. Kalau mungkin kita menyelesaikan masalah tahun 2022 dengan kemarahan, dengan emosi, dengan berantem, ayo pilih jalan lain. Amin. Amin. Kalau selama ini kita menyelesaikan masalah dengan kemampuan kita, dengan kepandaian kita, dengan kekayaan kita, jangan balik ke situ. Pilih jalan lain. Selesaikan masalahmu dengan doa. Izinkan Tuhan yang tuntun hidupmu. Nanti di akhir tahun, ya, tanggal 31 itu jatuhnya hari Sabtu, kita akan bikin doa malam di sini. Ya, yang tidak keluar kota, yang tidak mudik, silakan bergabung di gereja. Kita mau sama-sama merenungkan. Kita mau introspeksi diri kita. Selama tahun 2022, jalan apa yang kita tempuh dan bagaimana hasilnya? Saya percaya kalau jalan dunia yang kita tempuh, jalan duniawi yang kita tempuh, hasilnya kesusahan dan penderitaan. Tapi kalau kita berani ambil jalan lain, seperti orang-orang Majusi ini, dia gak balik ke Herodes, tapi dia pilih jalan lain. Walaupun kadang jalan lain itu sepertinya lebih jauh, lebih susah. Ya kan? Sebagai contoh, dia dari timur, dari sini, ya kan? Mau ke arah raja yang baru lahir. Dia lewat Herodes, anggap di sini Herodes. Dari sini dia ketemu Herodes. Udah ketemu, dia ketemu juru selamat. Di sini dia diperingatkan, jangan balik lewat jalan itu, jalan yang lain. Jalannya kemana, saudara? Ke sini. Harus sedikit berputar untuk menghindari Herodes. Beranikah kita mengambil jalan yang sedikit berputar untuk menghindari keduniawian? Sepertinya kok lama. Lihat teman-teman yang korupsi cepat. Tapi kita yang kerja jujur, kok status karyawan tetap aja belum, masih kontrak dan kontrak. Sementara yang lain yang bisa menjilat, yang bisa cari muka, yang bisa berbohong, bermain data kok cepat, bahkan udah sampai supervisor, manager. Saudara, lebih baik pilih jalan lain. Jangan balik ke Herodes. Karena Herodes itu adalah keduniawian. Dan dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Kalau kita masih di dalam keduniawian, kita pun akan dilenyapkan Tuhan. Saya renungkan, orang Majus ini udah pergi begitu jauh. Harusnya balik lagi aja, gak apa-apa. Tapi Tuhan suruh pilih jalan lain. Dan pastinya itu agak mutar untuk menghindari Herodes. Berani gak kita ambil komitmen tahun 2023?
Saya nggak mau jalan lain. Saya mau pilih jalan lain. Saya nggak mau balik ke Herodes. Saya nggak mau jalani hidupku dengan cara yang sama. Dalam terjemahan lama, jangan menjadi serupa itu dipakai jangan menurut teladan orang dunia ini. Jangan jadi serupa itu artinya jangan menurut teladan orang dunia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, jangan ikuti norma-norma dunia. Ya kan? Dunia kadangkala ada norma, ada satu aturan. Kalau orang dagang terlalu jujur ya hancur kamu. Dagang ya sedikit dikurangilah timbangan biar ada lebih-lebihnya. Orang dunia kan seperti itu. Buat yang pedagang di sini saya ingatkan, jangan ikuti norma-norma dunia. Ya. Dalam Indonesia literal translation, jangan serupa dengan zaman ini. Zaman kita hidup, orang begitu mengejar kesenangan, kenikmatan duniawi. Istilah kerennya hedonisme. Ya. Kita mungkin pernah mendengar istilah, wah barang-barangnya branded semua. Ya sebetulnya semua barang branded, ada mereknya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan mengikuti zaman ini. Dalam firman Allah yang hidup, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan. Ya kalau kebiasaannya bangun siang, jangan tiru lagi di tahun 2023, amin. Harus pagi-pagi cari Tuhan. Orang Jawa selalu bilang jangan bangun siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Iya. Tapi firman Tuhan bilang cari pagi-pagi, cari Tuhan. Iya kan? Utamakan Tuhan. Ya. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya, and be not fashioned according to this world. Jangan fashioned, penampilannya seperti yang kita tampilkan, yang kita ikuti menurut dunia. Kita harus berbeda. Karena itu saudara, mari kita pilih jalan lain. Jangan ikuti jalan yang sama. Mungkin dulu kita pernah salah, jangan ikuti. Firman Tuhan Yesus pernah bicara begitu keras. Jangan seperti anjing balik pada muntahnya. Jangan seperti babi udah dimandiin balik lagi ke kubangan. Ya, peribahasa ini saya amati benar terjadi seperti itu. Mohon maaf, anjing kadang-kala dia muntah dia makan lagi. Saya pernah melayani di wilayah yang banyak peternakan babi. Babi itu suka dibersihkan, tapi begitu selesai mandi balik lagi ke kotoran lagi. Makanya firman Tuhan pakai itu untuk menegur kita. Jangan kembali pada hidupmu yang lama, karena kita adalah ciptaan yang baru. Pilihlah jalan lain. Next. Ya, setelah jumpa Tuhan, pilih jangan jalan lain. Jangan serupa tapi berubahlah. Tadi jangan serupa. Lalu bagaimana? Supaya tidak serupa harus berubah. Kalau nggak berubah ya kita serupa. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan sama dengan dunia ini. Itu hukumnya seperti itu. Alur logikanya seperti itu. Ya kan? Kalau nggak berubah, berarti saudara sama. Kalau mau berubah, pasti tidak menjadi serupa. Ya. Kata berubah dipakai kata metamorfo, proses perubahan bentuk kehidupan menuju kesempurnaan. Waktu sekolah kita belajar metamorfose, perubahan bentuk kupu-kupu. Ya. Next. Ya, saya kasih gambar. Metamorfo ini satu kata menggambarkan ini, perubahan bentuk makhluk hidup. Awalnya telur, setelah telur menjadi ulat, ulat menjadi pupa atau kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Padahal sebetulnya di dalam telur itu ada genetiknya kupu-kupu.
Kalau ini adalah telurnya kupu-kupu warna begini, dia akan menghasilkan warna begini. Tapi untuk bisa jadi seperti ini, dia harus lewat beberapa tahap kehidupan. Perhatikan saudara, genetik kita punya benih ilahi. Amin. Sejak kita percaya kepada Kristus, Tuhan bilang dalam dirimu ada benih ilahi. Artinya apa? Sifat-sifat Kristus itu ada dalam kita. Tinggal mau nggak kita munculkan itu? Mau nggak kita berproses? Telur, dia akan berubah jadi larva. Dan uniknya, telur menjadi larva, kupu-kupu tidak pernah mengeram. Betul? Pernah lihat kupu-kupu ngerami telurnya? Enggak, dia cuma telurnya cetrap gitu. Di balik daun biasanya gitu. Udah dia tinggal. Beda kayak ayam. Dia punya potensi untuk berubah. Setiap kita punya potensi untuk berubah, kata-kata amin. Tinggal mau nggak kita berubah. Telur jadi ulat. Ulat ini menjijikkan. Orang banyak koleksi kupu-kupu, tapi nggak ada yang koleksi ulat. Bahkan kita kalau potong-potong kangkung ibu-ibu ada ulat udah teriak, gitu. Nggak suka. Ya. Ulat lama-lama dia berubah dengan sendirinya. Jadi pupa, kepompong. Dia sepertinya bertapa. Sampai pada satu titik, satu masa dia berubah. Dia sobek bungkusnya, dia jadi kupu-kupu. Sekarang telur, ulat, pupa, kupu-kupu. Satu genetiknya, tapi beda. Berbeda sekali. Karena kupu-kupu menjadi makhluk hidup yang sempurna. Dari segi makanan, ulat sama kupu-kupu berbeda. Ulat itu makanannya daun, segala daun. Saya sampai pernah cerita, di rumah itu saya tanam daun sirih merah. Itu pahitnya luar biasa. Kalau nggak percaya nanti saya bawain ya, saudara cobain. Kalau masa sih Pak pahit, ya saudara cobain. Tapi yang saya heran, ulat makan loh itu. Banyak yang sobek-sobek daunnya dimakan ulat. Ulat itu makanannya sembarang, semua daun. Dan itu dikategorikan hama. Dikategorikan hama. Nah, ulat sutra Pak, ulat sutra itu yang diambil sutranya setelah jadi kepompong, bukan ulatnya. Ulatnya ngabisin daun. Tapi kupu-kupu berbeda. Saudara tahu makanannya kupu-kupu apa? Madu. Sesuatu yang manis, sesuatu yang berharga. Tuhan menghendaki kita mengalami metamorfose kehidupan. Kehidupan yang duniawi menjadi kehidupan surgawi. Iya, kita masih hidup di dunia. Tempat tidak menjadi masalah. Mau kita hidup di dunia, mau kita hidup di mana. Cara hidup itu yang menentukan. Kita bisa hidup di dunia dengan cara hidup surgawi. Walaupun, ya tadi seperti orang Majus, harus muter. Kok repot amat sih Pak? Ya daripada kena Herodes. Ya kan? Belum tentu juga kalau mereka balik ke Herodes mereka selamat. Kalau balik ke Herodes, saya hanya berandai-andai kalau andainya mereka nggak dengerin suara Tuhan dalam mimpi, mereka balik ke Herodes, mereka cerita, oh mereka exciting dong, oh iya benar, ada begini, bisa jadi mereka dibunuh. Orang Herodes anaknya sendiri jadi dibunuh. Dunia itu ujung-ujungnya membinasakan kita. Sepertinya dia memanjakan kita. Ya, tawaran duniawi itu sepertinya memanjakan kita. Tapi tanpa sadar dia akan membunuh kita. Lalu itu mari. Next. Pilihlah jalan yang lain. Termasuk model manakah? Model orang bagaimanakah kita? Orang yang rindu bertemu Tuhan? Atau orang yang mengejar tahta dan kenikmatan dunia seperti Herodes? Bagaimana setelah Anda jumpa Tuhan? Bagaimana setelah Anda ditolong Tuhan? Saya percaya setiap kita pernah ditolong Tuhan. Amin. Ya, nanti di malam tahun baru saudara boleh ceritakan kesaksian bagaimana Tuhan tolong di tahun 2022. Kesaksian penting, tapi lebih penting bagaimana setelah Tuhan menolong kita. Respon baliknya kita, feedbacknya kita sama Tuhan apa? Tetap jadi orang Kristen biasa-biasa atau menjadi orang Kristen yang luar biasa?
Mau jadi orang Kristen yang duniawi atau orang Kristen yang memilih jalan yang lain? Ya, ingat, jangan balik ke jalan yang sama. Pilih jalan yang lain. Jalan yang lain itu ada di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Inilah jalan yang lain. Jalan dunia adalah jalan kebinasaan, tetapi jalan yang lain itu membawa kepada hidup, dan hidup dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kenapa harus melalui Yesus? Karena Yesus jalan. Dia bukan cuma menunjukkan jalan, dia sendiri adalah jalan itu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum kita masuk, materi ini adalah buatan manusia yang berdosa. Mari kuduskan roti dan anggur ini, boleh digunakan menjadi sarana kami masuk dalam sakramen yang kudus. Ketika kami menikmatinya, kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Di dalam iman, kami dipersatukan sebagai umat Allah. Mari setiap saudara ambil waktu beberapa menit, periksa dirimu, mohon ampun kalau ada salah, kalau ada sesuatu yang kiranya kurang berkenan, kalau masih ada benci, ada dendam, bereskan itu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus harus dilakukan dengan cara yang layak. Kalau tidak, ini tidak mendatangkan berkat, justru akan mendatangkan kutuk. Saya rindu perjamuan kudus kita hari ini mendatangkan berkat, kesembuhan, kekuatan iman, kedewasaan iman, kesatuan roh. Haleluya. Ini naikkan pujian Kau Bapa yang mengasihi. Ya sungguh Bapa yang sungguh mengasihi kita. Oh
ayat Alkitab. Saya percaya itu tidak kebetulan. Itu adalah suara Tuhan buat suara siap pribadi. Pegang itu, yakin itu. Karena Dia Bapa begitu mengasihi kita. Dia rindu sekali untuk menuntun kita. Mari kita angkat roti, tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Bukankah roti yang kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus mari kita makan. Haleluya, mari kita angkat cawan tangan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan apa? Bukankah cawan yang kita ada adalah perjanjian baru dengan darah Kristus? Amin. Di dalam nama Yesus mari kita minum. Haleluya. 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 Ucapkan syukur saudara. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga yang begitu mengasihi kita. Di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan pengurapan, penyertaan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, menjemput kita, membawa kita masuk dalam kebahagiaan kekal. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin.